Salam Kerahiman. Hari ini 26 Januari. Kita akan baca dari diary nomor 637, bicara tentang pengakuan dosa. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 637. Pengakuan dosa. Ketika aku mempersiapkan diri untuk pengakuan dosa, aku berkata kepada Yesus yang tersembunyi dalam sakramen Maha Kudus, "Yesus, aku mohon kepadamu untuk berbicara kepada aku melalui mulut imam ini. Dan ini akan menjadi suatu tanda bagiku, sebab ia tidak tahu sama sekali bahwa Engkau menghendaki aku mendirikan kongregasi kerahiman ilahi itu. Suruhlah ia mengatakan sesuatu kepadaku mengenai kerahiman ini." Ketika aku mendekati kamar pengakuan dan mulai pengakuan dosaku, imam menyelaku dan mulai menuturkan kepadaku tentang kerahiman Allah yang besar, dan ia berkata dengan lebih tegas mengenai hal ini daripada yang pernah aku dengar dari siapapun sebelumnya. Dan ia bertanya kepadaku, "Apakah engkau tahu bahwa kerahiman Tuhan lebih besar daripada segala karyanya, yakni bahwa kerahiman itu merupakan mahkota dari segala karyanya?" Dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian kata-kata yang dikatakan Tuhan lewat mulut imam ini. Memang, aku percaya bahwa selalu Allah lah yang berbicara lewat mulut imam dalam pengakuan dosa. Tetapi pada kesempatan ini aku mengalaminya secara istimewa. Sungguh, aku tidak mengungkapkan suatu pun tentang kehidupan ilahi yang ada di dalam jiwaku, dan hanya mengakui pelanggaran-pelanggaranku. Tetapi imam itu berdiri menyampaikan kepadaku amat banyak hal tentang apa yang ada dalam jiwaku, dan mewajibkan aku untuk setia kepada bisikan-bisikan Allah. Ia berkata kepadaku, "Engkau akan meniti kehidupanmu bersama Bunda Allah yang setia menanggapi setiap bisikan ilahi." Oh Yesusku, siapa yang dapat memahami kebaikanmu? 637. Kita memang sekarang masih sangat terbatas atau bahkan belum bisa menerima sakramen tobat. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina hari ini, supaya nanti kalau kesempatannya ada, kita sudah bisa melakukannya dengan lebih baik. Pertama, waktu Suster Faustina mau mengaku dosa, pertama dia melakukan mempersiapkan diri. Dan kedua, dia minta pada Yesus untuk berbicara padanya melalui mulut imam. Jadi ada banyak pertanyaan, ada banyak mungkin perlu jawaban, konfirmasi dari Tuhan Yesus. Dan Suster Faustina minta kepada Yesus supaya Yesus berbicara melalui imam, di mana dia akan mengaku dosa. Di sini kita juga dapat satu masukan bahwa Suster Faustina dalam sakramen tobat, dia tidak hanya sekedar mengaku dosa. Dosa saya adalah ini ya, enggak. Tapi di situ dia juga mengharapkan jawaban dari Tuhan, berserah pada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam diary, itu adalah apa semua yang terjadi yang diceritakan oleh Suster Faustina kepada Bapak pengakuannya di dalam ruangan sakramen tobat. Sehingga karena begitu banyak yang diceritakan oleh Suster Faustina, sehingga Pastor Soposko bilang, kamu tulis, nanti kalau ketemu sama saya, baru diberitahukan, sehingga atau sebaliknya dia bisa bawa pulang bukunya supaya enggak berlama-lama, enggak habis waktunya mendengarkan sharing dari Suster Faustina. Tapi luar biasanya gara-gara peristiwa tersebut maka ada diary Suster Faustina. Suster Faustina minta supaya Yesus juga melalui imam itu bicara tentang pendirian kongregasi kerahiman ilahi ini. Karena memang imamnya nggak tahu tentang permintaan Yesus untuk mendirikan kongregasi. Tapi Suster Faustina minta melalui imam ini ya. Jadi bukan idenya imam untuk berbicara sama dia tentang kongregasi atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan kongregasi.
kalau kita bahas hal ini lebih lanjut, maka ini bisa menjadi suatu tanda. Ya, itu yang ditunggu, diharapkan oleh Suster Faustina sebagai jawaban. Jadi waktu Suster Faustina mengaku dosa, tiba-tiba imam itu malah menyela. Biasanya kita kalau mengaku dosa kan kita bicara ya, kita ungkapkan masalah kita, kesedihan kita, dosa-dosa kita, kelalaian, kesalahan, dan pastornya mendengarkan. Dan kalau sudah selesai, baru pastornya memberi nasihat dan tanggapan. Kalau ini justru Faustina lagi cerita, tiba-tiba pastornya menyela. Dan dia katakan, apakah engkau tahu bahwa kerahiman Tuhan lebih besar daripada segala karyanya? Buat Suster Faustina ini nggak nyambung dengan apa yang diakukan. Tapi ini menjadi satu bukti, suatu tanda bahwa yang berkata itu adalah Yesus. Yesus yang berbicara kepada Suster Faustina melalui Bapa pengakuan ini. Suster Faustina yakin itu Yesus yang berbicara. Dalam pengakuan dosa tersebut, Suster Faustina katakan dia tidak mengungkapkan tentang kehidupan ilahi dalam jiwaku. Kalau kita lihat diary Suster Faustina, kita masih kadang-kadang baca ya, bagaimana Suster Faustina sharing, bertanya, bercerita kepada Yesus tentang kehidupan spiritualnya, tentang kehidupan rohaninya, bahkan tentang kehidupan sehari-harinya. Tapi pada saat itu dia tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ilahi. Dia hanya mengakukan dosanya. Dia hanya mengakui pelanggaran-pelanggarannya. Tapi yang aneh, kok imam ini seolah-olah tahu apa yang terjadi dalam diri Suster Faustina. Dia tahu banyak hal yang terjadi dalam jiwanya Suster Faustina, dan dikatakan bahwa kamu harus tetap setia pada bisikan-bisikan Allah. Itu yang dikatakan oleh Bapak pengakuan kepada Suster Faustina. Imam itu katakan, engkau akan meniti kehidupanmu bersama Bunda Allah. Kita gali ya kata-kata ini. Bunda Allah yang dimaksud di sini oleh pastor tersebut adalah Bunda Allah yang setia menanggapi setiap bisikan ilahi. Nah, saya ngobrol ya sama anak saya Gama ya, bicara tentang cerita ini. Dia katakan kata-kata yang menarik buat dia itu adalah meniti. Jarang dipakai ya. Dia buka kamus, dia melihat artinya, maksudnya yang sebenarnya itu apa. Kata meniti itu seperti jalan yang sempit, yang panjang. Jadi kita jalannya juga harus hati-hati, harus step by step, harus fokus, harus sungguh-sungguh, jangan sampai kepleset, jangan sampai jatuh. Karena di sini dikatakan meniti itu seperti jalan yang sempit tapi juga panjang. Sama seperti kalau kita nyebrang jembatan ya. Ada nyebrang sungai, kita lewat jembatan. Ada yang jembatannya kokoh, ada yang jembatannya goyang, namanya jembatan goyang. Tapi ada juga karena memang prasarananya kurang bagus, maka hanya ada 2 batang bambu. Dan dikatakan itu meniti. Menyeberangi sungai dengan cara nyebrang lewat jembatan, tapi jembatannya dari hanya 2 batang bambu. Meniti ya, jadi itu jalan yang panjang dan sempit. Sempit ya pasti menjadi tidak leluasa ya, melelahkan, susah, perlu ketekunan dan kesabaran. Atau arti lain juga adalah jembatan yang pipih, yang kecil, yang tadi saya katakan ya. Jadi sangat mungkin atau sangat beresiko untuk gagal, untuk jatuh. Di sini pastor itu berkata bahwa engkau akan meniti kehidupanmu. Jadi kehidupannya Suster Faustina itu dititi, dijalani dengan hati-hati, dengan fokus, dengan
tidak leluasa karena jalannya sempit, lurus, panjang, kecil. Nah, itu semua yang akan dijalani oleh Suster Faustina. Bukan jalan lebar, bukan jalan tol. Contoh yang gampang. Kalau saya pergi ke Tegal dulu ya, kalau naik mobil dari Jakarta sampai Tegal itu perlu waktu 7 jam. Lewat jalan yang berkelok-kelok, kadang ketemu jalan rusak, kadang ketemu macet. Sekarang dengan adanya tol, dari rumah sampai ke rumah papa saya di Tegal, itu kalau jalan lancar dalam arti hari biasa ya, saya bisa tempuh dalam waktu 3,5 jam, 3 sampai 3,5 jam. Nggak perlu ke rest area bahkan, bisa jalan terus sampai. Jadi artinya jalan yang kecil, jalan yang sempit, yang panjang itu melelahkan pasti ya. Tapi di sini pastor itu memberitahu, kamu meniti jalan kehidupanmu bersama Bunda Maria. Ada ketidaknyamanan ya. Ada yang melelahkan yang tadi saya katakan, beresiko, harus hati-hati step by step, jangan sampai jatuh di tengah jalan. Meniti kehidupanmu bersama Bunda Allah. Ini suatu nasihat dari Bapak Pengakuan, suatu pemberitahuan, juga suatu warning dalam tanda kutip. Harus meniti ya. Jadi di awal saja sudah dikasih tahu yang harus dilakukan oleh Suster Faustina adalah meniti kehidupannya bersama Bunda Maria. Untuk masuk ke rencana Allah, Suster Faustina dengan meniti itu pasti ada kelelahan yang tadi saya katakan. Ada perjuangan, ada penderitaan yang harus dia alami. Tapi jangan takut, karena kamu meniti kehidupanmu bersama Bunda Allah. Bunda kita semua, bundanya Yesus. Bunda yang Yesus berikan kepada kita sebagai bunda kita semua. Kita paling aman kalau didampingi oleh ibu ya. Seorang ibu pasti dia membela anaknya sedemikian rupa. Dan di sini lebih ditekankan lagi oleh Bapak Pengakuan, yang pasti saya yakin ini Yesus yang katakan, Bunda Maria atau Bunda Allah yang seperti apa? Bunda Allah yang selalu mendampingi, yang selalu setia dalam bisikan ilahi. Jadi kita, Suster Faustina berjalan ditemani oleh Bunda Allah yang selalu setia dalam bisikan ilahi. Kalau kita punya teman seperjalanan, bisa aja kan? Teman itu merasa capek, merasa sia-sia, merasa nggak ada gunanya, malah ngajak kita pulang. Udah jangan dilanjutin, kita pulang aja, lain kali aja, atau kita cari jalan lain aja. Ya. Tapi di sini luar biasa Tuhan memberikan Bunda Maria untuk menemani. Karena apa? Karena Bunda Maria setia pada bisikan-bisikan ilahi. Kita udah dapat satu solusi, satu way out ya. Jadi kita kalau tekun, kalau setia, kalau berjalan terus dengan hati-hati, dengan fokus, kita akan bisa sampai, bisa menyelesaikan kehidupan ini dengan benar. Bunda Maria jadi teman seperjalanan. Di sini Yesus mau bilang juga, seberapapun Suster Faustina menderita atau kesusahan, tapi ingat, kamu meniti kehidupanmu bersama Bunda Allah. Jadi nggak pernah sendirian sebetulnya. Inilah bukti kerahiman Tuhan. Suster Faustina tidak dibiarkan berjalan sendiri. Dia selalu ditemani oleh Bunda Allah, bahkan Bunda Allah yang setia pada bisikan Roh Kudus. Ini salah satu bukti dari kerahiman Tuhan. Jadi memang kerahiman Tuhan itu luar biasa, nggak bisa diselami, tidak terbatas seperti samudra luas. Dan hari ini kita belajar satu hal lagi. Tuhan memberikan kepada kita kerahimannya dengan memberikan Bunda Maria mendampingi hidup kita, karena Bunda Maria selalu setia pada bisikan Roh Kudus. Sekarang tinggal kitanya ya, sayanya. Mau seterbuka apa, mau seberserah apa untuk
dibimbing oleh Bunda Maria untuk membiarkan Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, memang kerahiman-Mu luar biasa, kerahiman-Mu tidak terbatas. Dan pada hari ini kami menjadi semakin menyadari betapa Engkau mengasihi kami, memperhatikan kami, menjaga kami, dan Engkau juga tidak menghendaki kami gagal. Engkau tidak menghendaki kami jatuh, Engkau tidak menghendaki kami putus asa. Seperti yang Yesus katakan kepada Suster Faustina melalui Bapa Pengakuan, bahwa Suster Faustina akan meniti kehidupannya bersama Bunda Maria yang setia pada bisikan-bisikan ilahi. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan rahmat tersebut kepada kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk meniti jalan kehidupan kami dan mengikut sertakan Bunda Maria untuk memimpin hidup kami langkah demi langkah sebagai seorang ibu yang peduli, yang sayang kepada anak-anaknya, untuk kami boleh juga maju setahap demi setahap. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang-orang sekitar kami dan juga mereka-mereka yang kami kasihi, agar melalui doa syafaat Bunda Maria kami juga boleh semakin merasakan kerahiman-Mu. Engkau Allah Maha Rahim, Engkau tidak membiarkan kami sendiri, Engkau bahkan memberikan Bunda-Mu kepada kami untuk menemani perjalanan hidup kami sampai suatu hari kami akan bertemu dengan Engkau dan memperoleh hidup yang kekal. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.